Bagaimana semua dengan fasilitas. pensiun, Pak Bima? Karena ini kan perjanjian kerja ya, ada durasinya gitu ya. Berarti Betul, tidak ada jaminan betul, pensiun. betul. Nah, sebetulnya pensiun ini kan dibayarkan kalau orang telah melewati atau telah mengerjakan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Katakanlah kalau di PNS itu dia harus bekerja 20 tahun minimal dan usianya 50 tahun minimal. Jadi kalau mereka 50-20, usia di atas 50 dan bekerja 20 tahun, mereka baru dapat pensiun. Kalau di bawah itu, mereka juga tidak akan mendapatkan pensiun gitu. Nah, kalau di PPK, karena perjanjian kerjanya antara 1 sampai 5 tahun, 1 5 tahun ini kami berharap sebetulnya perjanjian kerjanya adalah 5 tahun. Kenapa ada 1 sampai 5? 1 sampai 5 ini adalah bagi mereka yang usianya menjelang batas usia pensiun. Karena PPK ini berbeda usianya dengan PNS. Kalau PNS itu di bawah 35 tahun. Kalau PPPK boleh di atas 35 tahun. Sampai berapa? Sampai 1 tahun menjelang pensiun. Kalau pensiun 60, 59 pun boleh mendaftar PPPK. Nah, kalau yang 56 tahun bagaimana kontraknya? Dia hanya memiliki masa kerja 4 tahun. Jadi kontraknya tinggal 4 tahun itu. Nah, inilah kenapa kontraknya 1 sampai 5 tahun. Oke, jadi artinya durasinya dari 1 hingga 5 tahun. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Bagaimana dengan nasib mereka yang statusnya P3K ini? Jadi setiap tahun tentu harus dilakukan evaluasi kinerja. PNS pun begitu. PNS pun dilakukan evaluasi kinerja tahunan. Nah, mereka dilakukan evaluasi oleh pejabat pembina kepegawaiannya di daerah. Kalau di daerah mungkin bisa didelegasikan kepala dinasnya misalnya. Nah, acuan untuk mengevaluasi ini nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu ada acuan baku. Kalau mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan kinerja yang tinggi atau mencapai target-target yang diberikan, saya rasa tidak perlu ada ketakutan bahwa mereka akan diberhentikan. Mereka toh telah mencapai target kinerjanya, jadi misalnya habis masa kontraknya, mereka bisa diperpanjang untuk masa kontrak berikutnya sampai batas usia pensiun. Jadi tidak ada pemikiran bahwa kalau mereka bagus, mereka akan diberhentikan secara semena-mena, tidak begitu. Akan tetapi, kalau mereka kemudian tidak melakukan kinerja dengan baik, boleh kan, misalnya kepala dinasnya atau pejabat pembina kepegawaiannya kemudian memberhentikan karena memang tidak berkinerja dengan baik. Di PNS pun begitu. Jadi saya kira ini sepadan lah. Kalau mereka berkinerja, mereka bisa terus. Kalau tidak ya. Kapan implementasinya akan mulai penerimaan P3K ini, Pak Bima? Kami bisa berharap secepatnya karena sekarang ini kan sudah disosialisasikan. Kemudian dari pemerintah daerah juga sekarang ini sedang mengusulkan formasinya ke Kementerian Pan-RB. Nanti kalau sudah terkumpul, mudah-mudahan saya berharap April sudah bisa. Kenapa? Karena ini akan bertubrukan nanti kalau tidak cepat-cepat dengan proses penerimaan CPNS untuk formasi 2021. Jadi saya harap April mudah-mudahan kita sudah bisa. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat. Tapi kami berharap ini April paling lambat kita sudah bisa lakukan. Oke, demikian tadi wawancara langsung Bapak Bima Haria Wibisana bersama Metro TV pada tanggal 6 Januari 2021 kemarin tentang jadwal pelaksanaan P3K. Namun jauh-jauh hari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah merilis jadwal resmi rekrutmen P3K untuk jenjang TK, SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 saat pelaksanaan diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Meskipun sampai saat ini belum ada tanggal yang pasti, namun sudah diposting bahwa pendaftaran dimulai pada tanggal 21 Januari 2021. Oleh karena itu, bagi kita semua, para guru, kami sampaikan bahwa agar senantiasa mengupdate informasi tentang jadwal persisnya dimulainya pendaftaran P3K. Selanjutnya, pada bulan Februari, insya Allah akan dimulai pembelajaran daring untuk materi-materi seleksi. Sangat penting bagi para guru untuk senantiasa mengupdate juga informasi-informasi tentang pembelajaran daring agar materi ini dapat terserap dengan baik. Kami juga akan berupaya memberikan informasi terkini tentang pembelajaran daring berupa materi-materi seleksi P3K tahun 2021. Selanjutnya pada bulan Mei 2021, setelah masa sekitar 3 bulan berawal dari Februari, Maret, dan April untuk pembelajaran daring, maka akan dilaksanakan seleksi untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SLB. Hal ini tentunya dilakukan secara bertahap karena pastikan jumlah yang akan mengikuti seleksi tentunya lebih dari 1 juta. Kemudian setelah itu
untuk jenjang SMA dan SMK, seleksi baru akan dilaksanakan sebulan setelah itu. Oleh karena itu, masa pembelajaran daring untuk jenjang SMA dan SMK bisa memakan waktu 4 bulan dan dapat dinilai waktunya cukup panjang. Kemudian setelah itu, dengan waktu yang lebih panjang daripada itu, pada bulan September akan dilaksanakan seleksi tahap kedua. Tentunya ini akan diikuti oleh rekan-rekan guru yang mengalami kegagalan ataupun mungkin passing grade-nya belum mencapai target pada seleksi pertama, baik itu di bulan Mei untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SLB, maupun untuk bulan Juni bagi SMA dan SMK, dapat mengikuti kembali pada bulan September 2021. Kemudian masih diberi kesempatan ketiga untuk seleksi di bulan Desember 2021 bagi yang masih mengalami kesulitan dan gagal dalam seleksi sebelumnya. Adapun materi yang nanti akan disajikan, sebagaimana ditekankan oleh Kemendikbud bahwa ujian pelaksanaan seleksi P3K ini berbeda dengan ujian seleksi CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasarnya, yaitu hanya berupa seleksi kompetensi bidang ataupun teknis sesuai dengan linearitas ataupun jurusan yang diikuti. Adapun materi-materi seleksi berupa kompetensi teknis, ini disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu dan sesuai dengan formasi yang diambil oleh rekan guru. Jumlah soal sejumlah 50 soal dalam waktu 60 menit dengan bobot nilai cukup besar berjumlah 60%. Dan ini digabung dengan tes bakat skolastik atau penalaran yang jumlah butir soalnya hanya 40 dalam jangka waktu 60 menit sehingga bobot maksimal nanti akan berjumlah 60%. Kemudian materi lain yang akan dites adalah manajerial sebanyak 30 soal dengan waktu 25 menit. Kemudian sosiokultural 20 soal 15 menit serta pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis. Ini seperti esai ya. Dan bobot nilai maksimal dari ketiga materi ini adalah 40%. Sehingga jumlahnya adalah 100%. Baik rekan guru, ini saja informasi tentang seleksi resmi yang telah diposting oleh Kementerian Pendidikan. Mudah-mudahan para rekan guru dapat mempersiapkan jauh-jauh hari pada saat pelaksanaan seleksi nanti. Rekan-rekan guru semua sudah siap untuk mengikuti pelaksanaan seleksi. Semoga sukses dan semuanya lulus P3K tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.